Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi ya di video saya ya. Udah mungkin hampir 1 minggu saya nggak update video tentang Binomo karena memang harus ada kerjaan di luar Binomo yang saya kerjakan ya teman-teman. Walaupun penghasilan dari Binomo ini lumayan, tetapi banyak juga pekerja yang berharap dari usaha saya teman-teman, yang keluarganya dapat bertahan hidup dari usaha saya. Jadi pekerjaan itu tetap saya lanjutkan. Aduh, sebentar teman-teman, ada suara kereta. Oke, maaf ya teman-temannya, karena emang tempat usaha saya ini dekat dengan rel, jadi kadang ada kereta lewat teman-teman. Oke, jadi kalian ini intinya jangan terlalu berharap ya dari trading di binary ini, di Binomo, Quotex atau lain-lain itu, karena ya begitu teman-teman, walaupun profitnya tinggi, tetapi kalian harus yang diingat itu jangan profitnya saja, tapi risikonya teman-teman. Jadi yang diingat pertama itu sebelum kalian terjun trading itu ya risikonya, bukan profitnya teman-teman. Begitu, seperti halnya kalian terjun di dunia usaha, yang dipikirkan pertama itu risikonya bagaimana gitu teman-teman, baru kalian bisa berpikir tentang manis dari profitnya itu teman-teman, supaya kalian tidak terlena ya dengan usaha kalian itu. Oke, sekarang kita pantau ya teman-temannya. Kita lagi ada di market kripto. Kita di 1 menit itu sedang uptrend teman-teman. Tidak usah gunakan indikator untuk kita tahu uptrend apa downtrend. Kelihatan di sini. Di sini kan sedang uptrend ya teman-teman. Di sini ada garis-garis kan kelihatan ini. Garis-garis harga ini kalian bisa lihat kan naik atau turunnya sebuah candle atau jadi tanpa perlu yang namanya indikator teman-teman. Aduh, ini kenapa lagi HP saya. Jadi nggak perlu yang namanya indikator teman-teman. Jadi begitu kalian lihat market itu udah kelihatan kok sebetulnya lagi naik atau lagi turun teman-teman. Di 5 menitnya kita juga dapat informasi naik ya teman-teman ya. Jadi ini sudah menembus nih, candle hijau ini sudah menembus ya. Dia di sini lemah, tapi ada pelemahan ini. Kita lihat juga nanti. Nah, sama di 5 menit juga uptrend teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Jadi ingat pesan saya teman-teman, sebelum kalian misalkan OP buy atau sell itu, yang harus kalian ingat adalah misalkan kalian menemukan support. Support itu apa teman-teman? Bertemunya candle merah dan candle hijau. Menemukan support kalian itu, ini jadi satu alasan untuk kalian OP buy teman-teman. Sedangkan kalau kalian mau OP sell itu harus carinya yang namanya resisten teman-teman. Resisten itu apa? Hijau dulu baru merah teman-teman. Di sini kalian atasnya itu yang disebut resisten, kalian bisa OP. Kalian bisa OP sell. Aduh. Maaf ya teman-temannya, tadi ada sedikit gangguan. Jadi videonya saya potong dulu tadi. Ya oke, lanjut ya teman-temannya, masih di dalam posisi uptrend. Kalian kalau misalkan, saya ulangi, kalau misalkan kalian mau sell itu kalian harus cari yang namanya resisten. Kalian temu resisten baru bisa kalian OP sell, dan kalau ketemu support kalian baru bisa OP buy gitu. Jadi itu salah satu alasan untuk OP buy dan sell teman-teman. Oke, saya melihat di sini ada yang minta naik ya teman-teman ya. Jadi saya OP naik.
Ini kayaknya binomonya deh teman-teman, binomonya nggak bener nih. Jadi candlenya agak sedikit loncat-loncat teman-teman. Binomo begitu ya kalau misalkan, jadi hati-hati ya kalian ya sebelum buka binomo itu kalian harus pastikan yang namanya sinyal itu bagus teman-teman. Signal itu bagus teman-teman. Soalnya kalau kalian nggak terbiasa, alhamdulillah ya profit ya. Kalian nggak terbiasa itu kayak gini nih teman-teman, ini hilang ya, jadi kita nggak bisa analisa gitu, jadi takutnya ya seperti itu. Alhamdulillah tadi profit. Oke teman-teman, saya jelasin ya teman-teman ya kenapa saya bisa OP di situ teman-teman. Yang pertama itu kita ini lagi ada di posisi apa teman-teman? Tadi saya bilang posisi uptrend. Dilihat dari apa? Dilihat dari yang pertama, kalau misalkan kalian nggak bisa lihat dari garis harga ini, nggak bisa, harusnya bisa ya, harusnya bisa. Kalian tahu yang namanya posisi uptrend itu dari support tidak saling menembus teman-teman. Itu posisi uptrend. Dan yang kedua, kalau misalkan kalian mau OP posisi buy, ingat saya apa? Cari yang namanya support. Kekuatan untuk naik itu kita ya cari yang namanya support teman-teman. Support. Dan di sini saya dapat support. Supportnya ini apa? Bagaimana? Supportnya ini support sempurna teman-teman. Support sempurna ditandai dengan apa? Ditandai dengan yang pertama ini candle merah dengan sumbu panjang bawah, yang artinya dia punya info naik teman-teman. Dan candle hijau dengan sumbu panjang atas, dia artinya infonya naik juga teman-teman. Jadi ini namanya support yang kuat ya teman-teman ya. Dua ini support kuat teman-teman. Jadi itu salah satu alasan saya yang berani OP buy. Tetapi teman-teman perlu diingat, di sini ada yang namanya resisten. Maaf teman-teman. Di sini ada yang namanya resisten ya, resisten yang ini. Di sini harus hati-hati, makanya saya tapi di sini masih berani OP ya, karena masih lumayan jauh. Jadi perkiraan saya ini stop lossnya di sini. Nah begitu teman-teman. Jelas ya teman-teman ya. Jadi di sini intinya saya dapat yang namanya momen pembalikan teman-teman. Momen pembalikan dari turun ke naik. Nah untuk yang merah ini kan sedang posisi uptrend. Untuk yang merah ini setelah nongolnya hijau seperti ini ya teman-teman. Yang merah ini kita sebut apa? Candle koreksi teman-teman. Dan yang hijau ini disebut candle pembatalan teman-teman. Pembatalannya bagaimana? Pembatalannya tidak sempurna karena butuh 1, 2, 3 candle untuk menembus yang namanya ini. Kalau seumpamanya kalian tidak dapat momen di sini teman-teman, kalau kalian tidak dapat momen di sini, di candle ini, kalian bisa OP setelah candle hijau ini teman-teman. Candle hijau ini menembus keduanya, kalian bisa OP di sini 1 menit ya. Di sini kalian profit tipis ya teman-teman. Begitu teman-teman, bisa dimengerti ya. Mungkin saya ulang ya 1 kali lagi ya teman-temannya. Di sini posisi uptrend ditandai dengan support tidak saling menembus teman-teman ya. Jadi kalau support tidak saling menembus itu masih kita katakan uptrend. Lalu saya dapat momen di sini ketika sedang uptrend itu nongol candle merah. Nah ketika kita mau open posisi buy teman-teman, open posisi buy, kita harus dapatkan yang namanya support. Support itu apa teman-teman? Support itu candle merah dulu. Candle merah dulu kalau support itu teman-teman. Lalu candle hijau. Infonya bagaimana? Infonya ini kuat teman-teman. Yang pertama candle merah itu sumbunya di bawah panjang. Itu dia infonya naik teman-teman. Yang kedua yang hijau itu sumbunya atas. Berarti infonya naik teman-teman. Makanya di situ saya berani OP buy 1 menit. Selain itu
resisten terdekatnya masih cukup jauh teman-teman gitu. Kalau misalkan kalian tidak dapat momen, kalian bisa OP di sini di candle yang panjang ini teman-teman. Sebentar teman-teman, ada iklan dulu. Kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak dapat momen yang tadi teman-teman, kalian bisa OP setelah candle ini. Kenapa kalian bisa OP di setelah candle ini amannya? Karena si candle ini 1, 2, 3 ini sudah berhasil menembus yang namanya candle merah ini teman-teman nih, yang ini nih. Berarti ketiga candle ini disebut candle pembatalan teman-teman. Candle pembatalan. Pembatalan yang apa? Yang tidak sempurna. Ada di video saya sebelumnya ya teman-teman, untuk tentang candle pembatalan ini sempurna tidak sempurna, kalian bisa lihat videonya teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman ya. Sudah alhamdulillah banget nih saya baru open posisi setelah lama nggak open posisi, sekitar 1 minggu atau 2 mingguan gitu, masih dikasih profit ya Allah. Ya mungkin gitu aja teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like, dan tekan lonceng untuk dapat video dari saya. Nggak usah panjang-panjang, barangkali kalian pusing juga nanti. Yang jelas hari ini saya dapat namanya momen pembatalan ya teman-teman ya, momen pembatalan harga. Kita belajar lagi, kita ulang-ulang video yang sebelumnya, jadi kita bisa makin paham ya teman-teman ya, momen pembatalan itu seperti apa pada market yang real gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf, barangkali ada salah-salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.